Masih bersama kami di Presisi Siang. Dalam rangka upaya menjaga situasi yang kondusif menjelang Pilkada serentak 2024, Bidhumas Polda Kaltim menggelar pertemuan dengan awak media di Kota Samarinda untuk menjalin sinergi dan kerjasama agar penyampaian informasi ke masyarakat tetap positif dan kondusif. Kegiatan yang digelar di Aula Polresta Samarinda ini dipimpin langsung oleh Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yulianto, yang dihadiri sejumlah jurnalis di Kota Samarinda. Pertemuan ini bertujuan untuk membangun sinergi antara kepolisian dan media dalam menyampaikan informasi yang positif kepada masyarakat. Kabid Humas Polda Kaltim mengatakan kegiatan ini merupakan langkah awal untuk menciptakan cooling system dalam menghadapi Pilkada serentak 2024 dengan harapan pemberitaan yang disampaikan dapat mengangkat hal-hal yang menyejukkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mengikuti Pilkada dengan damai. Kabid Humas juga menekankan pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi yang seimbang dan humanis dengan menyoroti pengaruh media mainstream dan media sosial dalam situasi Kamtibmas di Kalimantan Timur. Oh, itu Indomie 50.000 per hari kesan ini kayaknya. Sementara itu, Divisi Humas Polri menggelar fokus group discussion kontra radikal di Pondok Pesantren Al-Isa, Kota Batu, Jawa Timur pada Kamis 10 Oktober 2024. FGD ini mengangkat tema terorisme musuh kita bersama sebagai upaya mengingatkan para peserta dalam menyaring informasi yang ada di media sosial dalam mencegah terpaparnya paham radikalisme. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Siang hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Bribda Ternol Diwadu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan salam presisi. Sebagai bentuk pencegahan dan deteksi radikalisme dan terorisme, Divisi Humas Polri melaksanakan kegiatan fokus group discussion kontra radikal di wilayah hukum Polda Jawa Timur. FGD juga sebagai bentuk edukasi tentang bahaya paham radikalisme dan intoleransi yang menjerumus pada tindak terorisme. Kegiatan FGD kontra radikal yang digelar di Pondok Pesantren Al-Izah, Kota Batu, Jawa Timur ini dihadiri oleh para santri, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pengurus seluruh ponpes di Kota Batu. FGD kontra radikal kali ini mengangkat tema terorisme musuh kita bersama. Divisi Humas Polri mengajak peserta FGD yang hadir untuk mewaspadai penyebaran paham radikalisme dan intoleransi di era digitalisasi, terutama pada penggunaan teknologi informasi seperti gadget. Ketua Tim FGD kontra radikal Kombes Pol Ardi Mulancan Niago menjelaskan, informasi yang diterima melalui media sosial yang ada gadget perlu diwaspadai dan penting melakukan saring sebelum sharing. Dengan kecanggihan teknologi yang ada, para peserta FGD yang hadir perlu berhati-hati dengan setiap informasi yang ada di media sosial, karena dapat menjadi celah masuknya penyebaran paham radikalisme dan intoleransi. Bahwa kenakalan anak-anak kita tidak lagi dipengaruhi oleh lingkungan, karena kenakalan anak-anak kita itu dimulai dari kamarnya dia sendiri. Mengapa demikian? Karena dia menggunakan gadget, menggunakan teknologi, laptop, komputer, gadget. Nah, sehingga pengawasan itu tidak lagi sepenuhnya dari lingkungan. Nah, ini yang harus kita pahami bersama, Bapak-bapak sekalian. Mengapa sekarang di era teknologi ini semua informasi, semua kebutuhan itu cepat kita dapatkan. Oleh karena itu, dari itu semua, saya atau kami dari Polri mengingatkan dengan bahayanya terorisme. Bijaklah dalam bermedia sosial. Motonya adalah saring dulu sebelum sharing. Pengertian saring itu apa? Kita harus tahu siapa ini yang punya akun.
Dalam acara ini, Divisi Humas Polri menghadirkan Muhammad Nasir Abbas selaku pemateri yang merupakan ex-napiter dan telah mempelajari kasus tindakan teror. Ia menyampaikan kepada peserta FGD bahwa media sosial dapat menjadi salah satu gerbang penyebaran paham radikalisme dan tindak terorisme. Ya, awalnya seperti itu, menyalah-nyalahkan orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain, lalu kemudian dia terpengaruh dengan media sosial, dia membaca, dia mencari tahu terus, ya, artikel-artikel dia menonton, lalu kemudian dia merasa terpanggil, Bapak Ibu, merasa terpanggil. Ketika dia merasa terpanggil, dia mulai menggunakan uang kantongnya, uang sakunya untuk membeli bahan-bahan membuat api peledak. Coba, trial and error, coba, akhirnya berhasil membuat suatu bahan peledak air eksplosif dan sudah disiapkan untuk meledakkan 2 tempat ibadah agama lain. Syukur alhamdulillah itu tidak terjadi, dan sebelum terjadi polisi dapat mengungkap dan mereka dia ditangkap. Nah, inilah dia yang kemudian Bapak Ibu yang proses ini yang kita khawatirkan. Dikala kita khususnya pada anak-anak kita ternyata mereka terpapar, maka rajin-rajin tanya Bapak Ibu pada anak-anak, kamu kumpul sama siapa temanmu, kamu ikut pengajian siapa. Sebenarnya ikut kajian itu semua baik, tapi terkadang ada yang memberi pengajian ataupun si ustadz ini ataupun si pembicara ataupun siapalah itu yang mengisi pengajian tersebut, itu orang yang kurang pengetahuan. Akibat dari kurang pengetahuannya lah, ataupun dia dari kelompok tertentu, sehingga kemudian anak kita, orang kita sayangi, terpapar dan terbawa. Inilah pesan yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Dengan diselenggarakannya FGD kontra radikal ini, diharapkan para peserta dapat dengan bijak dalam menggunakan gadget, terutama bagi santri atau remaja. Hal ini sebagai upaya pencegahan dan membentengi diri dari paparan paham radikal dan sifat intoleran yang dapat menjerumus pada tindakan terorisme. Dari Kota Batu, Jawa Timur, Christian Hendra, Polri TV.